mungkin harus nanya untuk bukti kantor. Masalah S gimana sih? Siapa S? Pengacara S. Pengacara S. Yang dokter Sunan. dilaporkan di Polda oleh Bang Sunan dan kawan-kawan. Oh, siapa Sunannya? Gue nggak kenal. Oh, nggak enak. Sunan apa? Sunan Kalijaga, dokter. Oh, Pengacara Katanya yang pengacara? yang masalah konten dokter itu. Oh, nggak kenal aku. Kenapa? Dilaporkan konten dokter katanya yang pelanggaran Menurut agama. dia katanya penistaan agama Hah? katanya. Iya. Yang bagian mana penistaan agama? Yang bagian bintang akun payakun itu nih, akun payakun. Di podcast mana ya? Yes, dokter. Di podcast saya Iya. ada bagian mana kalimatnya? Bagian apa? Yang bagian apa? Payakun tahu apa gimana? Bin, Tapi ada bin salah. Itu saya yang ngomong. Iya. Itu saya yang ngomong. Saya ngomong kun fayakun. Bukan. Pengacaranya ya. Narasumbernya. Narasumbernya yang ngomong, tapi yang dilaporin Dokter. kok bisa kayak gitu? Nggak tahu aku. Kalian sendiri aja yang nilai. Iya. tapi perasaannya- jadi lebih berhati-hati kasih mungkin dalam memilih narasumber atau berkata-kata di narasumbernya maksudnya tolong dijaga jangan seperti jadi gitu nggak sih? Kan bukan dokternya sebenarnya yang ngomong kan gitu. Kalau di situ bukan saya yang ngomong kan? bukan Bukan ya? bukan Bukan saya yang ngomong ya? narasumber. Terus kok saya yang dilaporin ya? Karena ada di posisi fokusnya. Iya posisinya Abang di kan podcastnya dokter. Itu bukan saya yang ngomong kan? bisa jadi. Dan yang terkenal dokternya. Oh yang terkenal sayanya, Iya. oke. Oke, terus tadi pertanyaannya apa? Jadi lebih Oh, lebih berhati-hati. Gini ya, kalau saya ngundang podcast ya, saya sangat berhati-hati sekali. Kredibilitasnya itu harus benar-benar ada bukti lah ya. Ngomong saya juga nggak mau. Kalau kalian lihat podcast saya semuanya, semua akan saya cecar. Makanya kalau orang ngomong kan keluar dari podcast saya hidup-hidup tuh luar biasa banget. Orang keluar dari podcast saya hidup-hidup itu good banget lah saya ngomongnya. Dukun datang ke tempat saya tuh keluarnya pasti viral banget ya. Orang yang ngomongin kaya sekalipun datang ke podcast saya itu bisa keluar itu ya ketawa dia. Kalau datang ke podcast saya itu saya benar-benar kritis banget bertanya ya. Dan saya pure semuanya, kita nggak ada konten-kontenan ya. Saya bertanya dari lubuk hati saya yang paling dalam. Silakan jawab sesuai dengan kapasitasnya kamu. Dan saya juga menseleksi benar-benar apa yang disampaikan. Kalau benar apa yang disampaikan banyak korbannya, saya malah tambah demen. Karena kalau misalnya korbannya banyak kan, saya pengen podcast saya itu berguna bagi masyarakat supaya nggak ada korban yang lainnya. Ya. Dan pada waktu kontennya salah satu pengacara itu datang ke tempat saya, dia mengatakan banyak korbannya dan tunjukkan chat-chatnya. Benar. Ada yang salah satu korban selebgram yang mengaku kaya, dia bilang ya bikin skincare 1 bulan. Bukan saya iri ya, bukan ya. Bikin skincare 1 bulan, dan saya ditunjukin 7 bulan sudah bayar tapi nggak ada skincare-nya. Dan dia ngadu ke pengacara tersebut, dan saya juga sempat komunikasi juga memang nggak ada ya. Wajar dong saya kasih tahu supaya masyarakat juga tidak tertipu. Kadang-kadang kan masyarakat ini tertipu doang ya. Wah ini beli mobil, beli ini, beli baju, beli tas. Ya, kita harus ingat ya, kemarin ya, kita sudah belajar banyak dari kejadian IKA dan DS. Ya. Jangan sampai kita mengulangi periode yang sama lagi. Kita ditipu oleh seorang yang, karena orang yang kaya yang asli, itu nggak akan nunjukin apa yang dia beli setiap kali. Tapi apa adanya ya, apa yang nempel di badan dia yang nggak sengaja dia tunjukkan kayak gitu punya. Tapi bukan waktu beli, semua dikontenin semua ya. Kita malah jadi curiga. Ya. Dan duitnya juga dari mana? Apakah logis beberapa tahun saja, 2 tahun bisa jadi kaya? Apakah logis ya? Banyak lah. Ya kayak kemarin ya, ini juga saya konfirmasi ya. Kemarin salah satu anaknya Bang Hotman menghubungi saya dan saya sudah konfirmasi juga, saya boleh konfirmasi ke kalian semuanya. Fritz Hutapea dalam podcast itu tersebut saya mengatakan bahwa Fritz Hutapea aja hampir tertipu. Saya bilang kan seperti itu punya kan, hampir tertipu. Saya sampai Fritz juga menghubungin saya, Dr. Richard itu salah katanya, 200 jutanya. Wah, saya bilang informasinya salah nih gue nih. Jangan-jangan kagak nipu gue bilang kan. Jadi gue tanya, benar Fritz, apakah benar kamu nggak ditipu? Enggak, ditipunya benar, hampir ditipunya benar, dia bilang. Angkanya yang salah. Jadi yang disampaikan itu juga benar-benar tepat bahwa Fritz Hutapea ya hampir kena tipu. Tapi kena tipunya enggak, angkanya enggak 200 juta kayak gitu. Ya, hampir kena tipu gara-gara bagian perizinan. Dan saya juga konfirmasi dengan Fritz, mau gue konfirmasi nggak? Ya silakan aja. Ini hari ini saya konfirmasi ke kalian semuanya dari Fritz. Tapi tidak ada kerjasama, jadi hampir ya, bukan ditipu ya, hampir ya, tapi nggak kena tipu akhirnya gitu. Jadi bodo amat ya dok sama pengacara S itu. Aku nggak kenal, aku nggak tahu juga, aku jalanin aja. Kalau misalnya nanti ada
laporan ya diundang ya saya akan datang. Intinya saya tidak pernah melakukan apapun. Menurut saya nggak ada niat sedikit pun. Saya pun nggak tahu loh apa artinya tadi, saya nggak tahu juga. Tapi antisipasinya kalau emang dilaporin nanti mungkin udah ada nunjuk pengacara, udah mau niat mencari pengacara. Dan LP ini udah ada loh. Oh ya, sudah ada ya? Iya, nah Buat antisipasi. laporan dan Ya udah kita jalanin aja, jalan proses hukum ya. Bukannya ini sudah biasa juga sih saya. sudah mulai terbiasa kayaknya. Takdir sih. Tapi kan maksudnya kan ini bicaranya kan soal konteks agama gitu. Mungkin udah ada cerita curhat ke ustaz. Saya sangat berhati-hati sekali tentang agama ya, karena saya tahu banget itu tidak layak untuk kita permainkan, tidak layak untuk kita bercandain, tidak layak untuk apa-apa. Makanya saya sangat berhati-hati sekali dan saya menghormatin semua agama apapun. Saya juga berteman dengan banyak ustadz. Kalau kalian lihat di podcast saya selalu berteman dengan banyak ustadz. Saya juga belajar banyak dari ustadz-ustadz, jadi nggak ada lah sedikit pun saya ingin mempermainkan soal agama atau apapun. Ya, malah saya pengen belajar banyak. Setiap kali ada yang podcast keluar, saya masih hubungan baik. Saya bertanya-tanya kayak gitu, punya ada kejadian apa, saya tanya, ini boleh nggak sih dalam agama Islam? Saya justru banyak belajar. Tapi konsul dulu ya dok. Saya justru jadi banyak belajar. Mereka juga pengen ngajakin saya terus justru kan, karena saya pengen belajar terus. Terutama mau Ustadz diri ya. Ustadz Dery Sulaiman, Ustadz Faizal, saya dekat juga, Ustadz Eri, Ustadz Dennis Lim, kemarin terakhir kan datang ke podcast saya juga, itu orangnya luar biasa banget. Saya ngobrol dengan dia, orangnya juga benar-benar outstanding ya, cara berpikirnya juga bagus banget. Saya juga dekat, sering komunikasi juga. Jadi nggak ada lah kalau saya bilang, saya malah pengen belajar banyak dari agama Islam ya. Jadi nggak ada keinginan saya sedikit pun untuk menistakan atau apa.